Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur. Salawat dan salam kita limpah curahkan kepada Nabiullah tercinta, yakni baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in-tabi'atnya, dan kita selaku umat di akhir zaman. Mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ikhwani, akhwati rahimakumullah. Pada hari Ahad tanggal 3 April tahun 2022 atau bertepatan tanggal 1 Ramadan ini, anak akan berbagi ilmu sedikit. Mudah-mudahan bermanfaat ya, khususnya buat anak pribadi, umumnya buat kita semua, untuk umat. Kalau antum mau amalkan silahkan, tak pun tak jadi masalah. Ya, yang penting ada niatan yang baik. Tentang apa? Salah satu amalan yang sangat dahsyat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fadilahnya luar biasa. Oke guys, siap mendengarkan amalan ini? Harus siaplah. Ya. Kenapa alasannya? Mungkin kita saat ini tak butuh dengan amalan ini barangkali. Tapi mungkin anak-anak kita, keluarga kita, tetangga kita, atau umat sedang membutuhkan amalan ini. Tak ada salahnya di-save. Ya, jangan lupa ya di subscribe, like, komen, share, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya. Oke? Syukran. Nah, berbicara amalan, di dalam kitab Risalatul Du'a disampaikan oleh alimil ulama. Ini yang sering ana ijazahkan barangkali. Ya. Tentang Asmaul Husna, fadilah basmalah, Al-Fatihah, dan amalan-amalan yang lain. Termasuk pada kesempatan ini anak akan ijazahkan atau anak akan berikan suatu amalan ya, fadilah daripada salah satu surah ya, yang mana surah ini adalah surah yang luar biasa, yang bahkan orang yang membaca 3 kali surah ini itu menyamai khatam Quran. Antum tahu tak kira-kira surah apa? Betul, suratul Ikhlas atau surah Al-Ikhlas. Oke? Lalu bagaimana bunyinya? Ya mungkin antum yang lebih paham, anak akan baca sedikit. Afwan jidan jika dalam pembacaannya ya itu ada hukum tajwid yang tidak anak bawa. Ya, ampun semoga antum bisa memaklumi ya kedhaipan aneh. Oke? Ini bacaannya, nanti kita akan kupas tuntas tentang khasiat ataupun fadilahnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Ya, sudah ingat mungkin ya, yang lupa tadi surah Al-Ikhlas apa, bagaimana tuh bunyinya, anak-anak sampaikan. Ya. Dalam kitab Risalatul Du'a halaman ke-15 disampaikan oleh alimil ulama, terutama ini ulama-ulama ilmu hikmah. Ya. Dalam sebuah riwayat disampaikan Abu Sa'id Al-Khanafi menerangkan bahwa surah Al-Ikhlas ini dinamakan surah Al-Ikhlas. Tahu tak artinya apa? Artinya bersih. Ya, lepas. Maka barang siapa yang mengamalkan membaca surah ini dengan hati yang ikhlas karena Allah, maka ia akan dilepaskan. Dari apa? Dari setiap kesusahan-kesusahan duniawi. Dimudahkan di dalam gelombang sakaratul maut. Wah, mantap nih. Dan dihindarkan daripada kegelapan kubur dan kengerian hari kiamat.
Ya. Jadi jika antum ikhlas mengamalkan surah Al-Ikhlas lillah billah, ya, istiqomahkan baca surah ini, ya, yang pertama Allah akan lepaskan antum, siapapun pengamalnya, akan dilepaskan daripada kesusahan-kesusahan, kerudetan-kerudetan, kesulitan-kesulitan duniawi. Ya. Kemudian akan diberikan kemudahan ketika sakaratul maut. Ya. Kemudian akan dihindarkan daripada kegelapan-kegelapan kubur yang mencekam. Ya. Dan bahkan akan dihindarkan daripada dahsyatnya kengerian pada hari kiamat. Masya Allah. Ya. Bahkan fadilah yang kedua daripada surah Al-Ikhlas ini, ikhwani akhwati rahimakumullah, Ibu Shiba Al-Zuhri menerangkan bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang membaca surah Al-Ikhlas seolah-olah ia membaca sepertiga Al-Quran. Ini sudah menjadi riwayat yang mungkin sudah masyhur di kalangan alimin ulama juga orang-orang awam. Ya, bahwa keutamaan membaca surah Al-Ikhlas ini seperti membaca Al-Quran sepertiganya. Masya Allah. Kemudian fadilah yang ketiga diriwayatkan daripada Sayyidina Ali karamallahu wajhah, bahwa barang siapa yang membaca suratul Ikhlas sebanyak 11 kali sesudah sembahyang subuh. Jadi siapapun yang baca surah Al-Ikhlas sebanyak 11 kali setelah salat fardu subuh, maka syaitan, waduh, afwan ya. Wah, ini jangan ada yang tersinggung ya. Maaf syaitan ya. Masya Allah. Tidak akan dapat menggodanya untuk memperbuat dosa, meskipun syaitan tersebut dengan sungguh-sungguh menggoda pengamal surah Al-Ikhlas yang 11 kali ini. Subhanallah. Mantap tak? Mantap jiwa. Begitulah ya. Jadi istimewa sekali ikhwan ya akhwati rahimakumullah. Jadi yang senantiasa mendawamkan suratul Al-Ikhlas sebanyak 11 kali setiap ba'da salat fardu subuh, maka setan tidak akan bisa memperbuat kita untuk berbuat dosa, menggoda kita di dalam bertindak perbuatan dosa. Alhamdulillah, Allah senantiasa menjaga kita dengan wasilah surah Al-Ikhlas ini. Allahu Akbar. Kemudian fadilah yang keempat, Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha meriwayatkan atau menerangkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang membaca sesudah selesai sembahyang Jumat. Nih, bapak-bapak nih, mobil khusus. Tapi yang rajin sembahyang Jumat ya, bukan yang males nih, Masya Allah. Jadi siapa saja yang membaca sesudah selesai sembahyang Jumat surah Al-Fatihah sebanyak 7 kali, surah Al-Ikhlas sebanyak 7 kali, surah Al-Falaq sebanyak 7 kali, surah An-Nas sebanyak 7 kali, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala akan melindunginya daripada kejahatan-kejahatan sampai ke hari Jumat yang akan datang. Sekarang musim begal di perkotaan, betul tak? Ya, antum ingin selamat, amalkan ini. Nah, kalau di Banten, di Ponpes di sini, insya Allah kita istiqomah. Ya, yang menyelamatkan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Hakikatnya dari Allah, cuman wasilahnya adalah surah Al-Ikhlas. Ingat, Al-Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali. Maka dari Jumat sekarang sampai Jumat ke depan, Allah akan jaga kita, Allah akan selamatkan kita. Mau selamat tak? Oke, amalkan. Kemudian fadilah yang kelima dari Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang hendak pergi musafir, masih ada tak musim sekarang musafir? Ya, kalau ada dengarkan nih. Kemudian ketika ia hendak meninggalkan rumahnya, ya, ia membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 11 kali. 11 kali. Maka Allah Tabaraka wa Ta'ala akan memelihara rumahnya sampai ia kembali. Allahu Akbar. Bagi para musafir,
Yang hendak bepergian kapanpun baca dulu suratul Ikhlas sebanyak 11 kali. Ya, ketika antum pergi, kapanpun antum balik ke rumah, selama sebelum balik Allah akan jaga rumah antum, keluarga antum. Allah akan selamatkan, Allah akan lindungi dengan keberkahan, karomah, wasilah, fadilah, faidah daripada surah Al-Ikhlas ini. 11 kali ya, jangan lupa. Jangan kurang, jangan lebih. Kemudian daripada Sayyidina Anas menerangkan. Nah, ini salah satu sahabat Nabi. Ya, Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu menerangkan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa barang siapa yang membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 30 kali. Berapa kali? 30. Ingat ya, 30 kali. Ini riwayat daripada Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka Allah akan menulis barokah, selamat dari api neraka dan aman dari azab pada hari kiamat. Sekarang yuk kita baca surah Al-Ikhlasnya 30 kali. Allah akan catat ya barokah. Ya. Bahkan kita diberikan keselamatan. Ya. Dari apa? Dari panasnya api neraka. Antum tahu tak panas api neraka sampai bagaimana? Ya, panas guys, panas. Ya, antum bisa hancur jadi debu jika terkena panasnya api neraka. Masya Allah. Antum ingin selamat, ingin diselamatkan oleh Allah, baca suratul Ikhlas sebanyak 30 kali. Jangan lebih, jangan kurang. Ya, jangan ego juga. Wah, ini masih bisa toleransi. Kebanyakan katanya, Masya Allah. Ya, ini apa ya? Ini imbangannya itu ya kita diselamatkan oleh Allah dari panas api neraka dan bahkan daripada azab pada hari kiamat. Ya, 30 kali jangan lupa ya. Kemudian fadilah yang ketujuh daripada Al-Imam Suyuti yang menerangkan dalam kitabnya Ad-Durrul Mansur, riwayat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhum, bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, siapapun yang ada hajat, ada keinginan, ada suatu niatan, maka apa kata baginda Rasul? Berwudulah dan sembahyanglah 4 rakaat dengan sekali salam. Rakaat dengan sekali salam, rakaat pertama membaca Fatihah sekali dan surah Al-Ikhlas 11 kali. Rakaat kedua membaca Fatihah 1 kali dan Al-Ikhlas sebanyak 21 kali. Rakaat ketiga membaca Fatihah sekali dan surah Al-Ikhlas sebanyak 30 kali. Rakaat keempat membaca surah Fatihah sekali dan surah Al-Ikhlas sebanyak 41 kali. Jadi yang 4 rakaat itu yang tadi metodenya. Ya. Jadi rakaat yang pertama itu Fatihah sekali, Al-Ikhlas 11. Yang kedua Fatihahnya sekali, Al-Ikhlasnya 21. Rakaat ketiga itu Fatihah sekali, Al-Ikhlasnya 30 kali, dan rakaat yang keempat ya, itu Fatihahnya sekali, Al-Ikhlasnya sebanyak 41 kali. Khusus ini supaya hajat-hajat kita itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang kita sholat 4 rakaat sekali salam. Apabila sudah salam nih, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, apa yang harus kita kerjakan? Ya, maka janganlah berkata-kata. Ya, sebelum berkata-kata membaca surah Ikhlas 50 kali langsung. Ini beres salam ngobrol. Nah, jangan ngobrol. Ya, tapi langsung baca surah Al-Ikhlas sebanyak 50 kali. Ya, kemudian lanjut dengan pembacaan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Berapa kali? Sami mawon 50 kali. Ya, kemudian kita minta kepada Allah hajat-hajat kita. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan hajat kita. Kapan? Istiqomahkan saja. Ya, jangan nunggu-nunggu hasil. Ya, yang pasti kita itu ya harus tulus, ikhlas, lillah billah. Ini ikhtiar, ini usaha kita, ini usaha duniawi enggak dikabul-kabul, hanya kita mentaktor untung rugi. Berkahnya kapan? Ya ini. Ya,
harus rajin membaca surah Al-Ikhlas. Semangat terus ya. Mungkin itu saja yang dapat Anda sampaikan. Semoga bermanfaat di dunia wal akhirah. Demikian, barakallahu fikum, ihdinas syiratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.